Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita dapat menjalankan aktivitas kita pada malam hari ini, yakni melaksanakan kajian tentang karya tulis ilmiah. Dengan pemateri yang luar biasa tentunya, yakni Kak Virgiawan Yogi Gilang Ramadan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Virgiawan Yogi telah meluangkan waktunya dan berkenan memberikan ilmunya kepada kita semua. Kedua kalinya, salawat dan salam tetap kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya Nanda Hlidatur Rahmi sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kajian malam hari ini. Sebelum waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada narasumber, saya bacakan terlebih dahulu CV dari pemateri. Identitas diri, nama lengkap Virgiawan Yogi Gilang Ramadan. Jenis kelamin laki-laki, program studi teknik industri, tempat dan tanggal lahir Mojokerto 2 Desember 2000. Kegiatan kemahasiswaan yang pernah diikuti UKM FT Inovasi UTM, KOM Public Speaking UTM, KOM Kepenulisan Mahasiswa Bidik Misi dan KIPK Universitas Trunojoyo Madura, pengenalan kepenulisan esai Induction 21 HMTI Universitas Trunojoyo Madura, pelatihan kepenulisan esai dan LKTI pengurus IMB 2021. Penghargaan yang pernah diterima selama kuliah, juara 2 Aiskap se-Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura tahun 2019, juara 3 esai nasional logaritma Universitas Udayana Bali 2019, finalis esai writing competition se-Jawa Timur YIN Tulungagung 2019, winner Duta Public Speaking Universitas Trunojoyo Madura, juara 3 esai Genbi se-Madura, top 5 finalis esai nasional Jatim, Winsa, winner Duta PKPT IPNU Universitas Trunojoyo Madura, juara 1 LKTIN Equilibrium Science Fair Universitas Udayana Bali, juara 3 LKTIA.com se-Jawa Universitas Trunojoyo Madura, top 15 finalis LKTIN Koin 6 tahun Universitas Negeri Semarang, juara 2 esai se-Jawa Timur Gebiar Pendidikan oleh Genbi Universitas Trunojoyo Madura, juara 2 LKTIN Gempita juara 2 LKTIN Gempita UKM Smart Universitas Trunojoyo Madura, juara 2 Lomba Kewirausahaan Himaship, juara 3 PKMK se-Universitas Trunojoyo Madura, juara 2 LKTIN STKIP PGRI Bangkalan, terbaik 2 Duta Muda Sidoarjo, finalis Duta Muda Ekrafsos se-Gerbang Kertosusilo dan Duta Muda Ekrafsos Kabupaten Gresik, juara 1 LKTI se-Jawa Timur, IAIN Madura, competition, lolos pendanaan PKM dari Dikti, Mawapres 1 Utama FT Universitas Trunojoyo Madura, juara 2 esai nasional Lenkasei Jebis IAIN Madura, Mawapres 1 Utama Universitas Trunojoyo Madura.
Langsung dimulai, Ta. Untuk waktu saya serahkan sepenuhnya kepada pemateri. Silakan Kak. Mungkin bisa di fullin dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan saya kesempatan untuk berbagi, sharing-sharing tentang ilmu yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Di sini saya bukan karena menjadi pemateri atau narasumber, tapi di sini tidak ada kata senior junior. Kita di sini belajar bareng, tidak ada yang intinya siapa yang udah pro, siapa yang masih belajar, tidak ada. Di sini sistemnya kita diskusi aja kayak biasa gitu. Nah, untuk kesempatan kali ini aku bakalan nge-share kalian tentang kajian menulis karya tulis ilmiah. Dan untuk foto-fotonya itu sebetulnya bukan fotoku, tapi di sini aku mengambil foto-foto dari Google, di mana tujuannya agar teman-teman termotivasi untuk bisa menulis, khususnya menulis ke karya tulis ilmiah sendiri. Next. Next. Nah, apa sih yang kalian bakal dapetin jika kalian suka menulis karya tulis ilmiah? Nah, kalau menurutku sendiri, menulis ilmiah memiliki banyak sekali kebermanfaatan, terutama bagi diri sendiri, yaitu pertama, belajar. Yang kedua, kita dapat berpikir kritis. Terus yang ketiga, yaitu menambah pengalaman dan teman tentunya. Terus yang keempat, yaitu kita akan pasti bisa menulis jurnal. Terus yang selanjutnya yaitu akan diliput oleh media. Jika tulisan kita baik atau berkualitas, pastinya banyak media, terutama media-media seperti berita, media surat kabar, koran seperti dan lainnya, itu pastinya akan tertarik dengan tulisan kalian akan diliput. Nah, jika memang tulisan kalian sangat berkualitas, bahkan nantinya kalian bisa kayak mendapatkan uang dari tulisan kalian sendiri. Terus yang selanjutnya itu hadiah dan kesempatan untuk terbang naik pesawat. Nah, ini hal yang sangat diidam-idamkan oleh mahasiswa, terutama kayak kita kan. Kalau misal kita lolos final dan itu mendapatkan pendanaan dari kampus misalnya. Itu kan kita kalau finalnya di luar Jawa, misal di Sumatera atau di Sulawesi bahkan di Kalimantan, pastinya kan nggak mungkin kan naik kereta terus naik kapal sih bisa, tapi kan kalau lebih cepat kan naik pesawat. Nah, itu kayak kesempatan emas buat teman-teman ngerasain naik pesawat gratis hanya dengan menulis seperti itu. Jadi jangan ragu untuk memulai untuk menulis. Nah, di sini sebetulnya aku mau bahas banyak sih, tapi karena pada kesempatan kali ini aku dikasih amanah untuk menjelaskan terkait karya tulis ilmiah, ya udah berarti kita fokus ke karya tulis ilmiah. Dan untuk masalah paper, isai, opini, jurnal, itu mungkin nanti bisa next pertemuan. Nah, bagaimana cara memulainya? Next. Nah, di sini mungkin aku sedikit membahas isai juga ya, biar teman-teman sedikit paham dan sedikit membuka pengetahuan baru terkait perbedaan KTI dengan isai itu seperti apa. Karena kebanyakan mahasiswa baru yang WA saya, DM saya itu tanya, Mas, bedanya KTI sama isai itu apa? Nah, di sini mungkin aku bakal jelasin secara dasarnya aja, karena kalau misal teman-teman langsung aku jelasin terkait strukturnya, terus habis itu secara lebih dalamnya, mungkin kalian akan kebingungan. Nah, yang pertama yang sangat membedakan KTI dengan ISAI, itu KTI pastinya melakukan uji coba terlebih dahulu. Nah, bisa dikatakan KTI itu kayak dasarnya dari skripsi. Jadi, benefit dari nulis KTI itu kalau menurutku, kalian waktu nulis skripsi itu nggak bakal kesusahan, karena
Seperti yang udah aku jelasin tadi, kalian udah terbiasa untuk, berpikir kritis, terus memecahkan permasalahan, memikirkan solusinya bagaimana, terus melakukan uji coba, itu kalian udah terbiasa, sehingga waktu kalian ada ujian skripsi, ujian sempro, apalagi yang biasanya, langganan lomba presentasi dan lain sebagainya, pastinya saat sidang, itu kalian nggak bakal kayak canggung, terus cara jawab dengan dosen penguji, itu kalian nggak bakal kayak orang yang baru belajar presentasi nggak bakal seperti itu. Jadi benefit dari nulis KTI itu ya pertama ya itu tadi, kalian dibiasakan untuk berpikir kritis dan melakukan uji coba terlebih dahulu. Nah, sedangkan isai tidak harus melalui uji coba. Namun isai itu memuat permasalahan atau isu terkini atas nalar atau sudut pandang penulis yang relevan. Jadi kalau bedanya KTI kan harus diuji coba dahulu. Sebetulnya sama. Kalau KTI kan dan isai kan harus mencari permasalahan yang relevan atau yang masih hangat isu terkini lah seperti itu. Nah, tapi kalau isai sebetulnya kebanyakan 75% adalah opini dari si penulis. Jadi opini kalian yang kalian curahkan kepada isai. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau KTI itu 50% opini kalian, 50% didukung dengan data. Nah, data ini bisa berasal dari uji coba kalian dan data dari hasil literatur review yang udah kalian baca seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada abstrak. Nah, seperti yang udah kalian tahu kan abstrak seperti apa. Abstrak dengan kesimpulan itu beda loh teman-teman. Jadi jangan sampai apa ya, jangan sampai menyamakan terkait persamaan abstrak dengan kesimpulan karena abstrak pun itu punya strukturnya sendiri seperti itu. Nah, sedangkan isai itu tidak perlu abstrak. Nah, yang ketiga yaitu untuk penulisan KTI, penulisannya sangat kompleks. Jadi tidak tidak bertele-tele, to the point pada yang akan dibahas, merujuk ke solusi yang akan ditawarkan, itu KTI. Nah, sedangkan ISA itu biasanya kan banyak banget muter-muter paragraf yang kayak jelasin data ini dulu, terus digiring ke data ini, sehingga banyak opini-opini yang kalian masukkan ke dalam tulisan kalian untuk esai. Nah, kalau di KTI ini kalian tidak perlu kayak apa ya, tulisannya tuh terlalu bertele-tele, terlalu muter. Yang terpenting untuk KTI itu apa ya, data yang kalian masukkan dari berita, dari jurnal, dari tugas akhir dan lain sebagainya itu apa ya, to the point dan nggak muter intinya kata-katanya. Nah, terus yang selanjutnya itu membutuhkan waktu untuk melakukan riset. Kalau isai kan tidak perlu riset, pastinya isai paling cuma kalian cari referensi untuk mendukung opini kalian seperti itu. Nah, sedangkan di KTI, ini kebanyakan kesalahan teman-teman kalau KTI kan masih rancangan ya, masih bisa dikatakan metode penulisan. Nah, di bab 3 itu kan ada dua macam, metode penelitian sama metode penulisan. Nah, kebanyakan KTI yang apa ya, KTI yang juara itu kebanyakan juri suka yang udah diteliti. Jadi lebih ke kayak ada hasil uji cobanya seperti itu. Terus yang keempat yaitu terdapat sistematika penulisan dalam suatu perlombaan. Nah, kalian kan pastinya biasanya kalau ikut lomba KTI atau isai mungkin yang pernah ikut, kalau di KTI kan udah jelas banget kan, kayak misal bab satu itu jelasin pendahuluannya harus isinya gini, per subbabnya itu penjelasannya harus gini. Itu sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat jelas kalau di KTI. Jadi kemauan dari si panitia dan juri itu sangat mudah dijelaskan di buku panduan. Nah, sedangkan di isai kebanyakan kalau aku baca itu di buku panduannya eh, kebanyakan cuma kayak semisal pendahuluan. Pendahuluan itu pun nggak dijelasin kan, pendahuluan itu apa, terus nanti bahasnya apa, itu nggak dijelasin kebanyakan kalau di isai. Nah, sedangkan kalau di KTI itu dipaparkan satu persatu, pendahuluan itu isinya latar belakang, isinya rumusan, itu pun rumusan itu pun dikasih penjelasan rumusan masalah itu seperti ini, tujuannya seperti ini, seperti itu. Jadi kalau di KTI itu lebih kompleks dan memang lebih apa ya, lebih detail dibandingkan isai. Itu. Nah, yang terakhir yaitu kerangka dari KTI itu seperti pada umumnya, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan penutup. Nah, untuk metode seperti yang udah aku jelasin tadi, bahwasanya ada dua jenis, yaitu metode penulisan dan metode penelitian.
jika metode penulisan itu metode yang digunakan jika ide kalian masih dalam bentuk rancangan atau prototype. Nah, sedangkan kalau metode penelitian, prototipe kalian itu udah jadi, bahkan udah diuji cobakan. Misal, kalian buat aplikasi, nah aplikasinya itu udah jadi dan udah diuji cobakan ke masyarakat, meskipun itu uji cobanya masih dalam skala kecil, tidak skala besar seperti itu. Nah, sedangkan kalau misal kalian buat alat, alatnya itu juga udah jadi dan udah kayak aman untuk digunakan seperti itu. Next, next, iki nanti ya. Next, next. Nah, nah, nah di sini untuk kerangka dari KTI atau paper, untuk pendahuluan sendiri itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Nah, tujuan juga ini tergantung dari tadi bab tiganya. Kalian penelitian apa penulisan? Kalau misal kalian untuk papernya memang udah diuji cobakan, berarti ke tujuan penelitian. Terus ke manfaat. Nah, ini manfaat juga tergantung, bisa manfaat penulisan, bisa manfaat penelitian. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini sendiri merupakan uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji. Jadi tinjauan pustaka seperti yang teman-teman kalau ngerjain tugas itu kan biasanya ada kayak apa ya, sub-sub bab materi yang dimasukkan teman-teman dalam membuat tugas tersebut kan. Kalau masalah tinjauan pustaka insya Allah aku yakin kepada teman-teman udah banyak yang bisa untuk mengerjakan bab 2 tinjauan pustaka ini. Nah, yang ketiga itu metode. Metode ada dua, metode penelitian sama penulisan. Nah, ini tujuan dari metode ini adalah studi literatur atau pengukuran yang kalian pakai atau yang kalian gunakan. Nah, dan jujur sampai saat ini saya jujur masih belajar tentang metode yang ada di dalam KTI karena banyak banget dan itu beda-beda banget untuk metode yang digunakan untuk setiap paper yang dicetuskan. Karena kalau di zamanku SMA itu dulu kan katingku mau buat tentang parfum dari uh, apa ya, airnya dari itu loh, pelepah pisang. Nah, itu mau dibuat parfum. Nah, itu untuk metodenya itu metode pembuatan. Nah, sedangkan kalau idenya itu aplikasi, itu kan pasti nggak mungkin kan menjelaskan tentang metode pembuatannya, tapi lebih ke kayak metode pengembangannya seperti itu. Nanti untuk metode akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang keempat yaitu hasil dan pembahasan, yaitu menjelaskan dari hasil penelitian atau penulisan kalian dari gagasan yang diangkat yang ada di rumusan masalah. Dan yang terakhir yaitu penutup berisi dengan kesimpulan dan saran. Next. Nah, nah mungkin bagi teman-teman yang biasanya udah ikut lomba atau bahkan mau ikut lomba, semoga habis dari kajian ini ada teman-teman yang termotivasi untuk mengikuti perlombaan, khususnya perlombaan karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama, strateginya yaitu kalian harus memilih perlombaan. Biayanya berapa? Biasanya kan ada yang gratis, ada yang KTI harga 80.000, ada yang harga 150.000, ada bahkan aku pernah ikut itu 250.000. Nah, itu harus kalian pertimbangkan dengan tim kalian, apakah dari budget mencukupi atau tidak. Kalau memang teman-teman menemukan perlombaan lain yang lebih apa ya, murah, itu bisa lebih bisa dipertimbangkan seperti itu. Nah, yang kedua jarak. Nah, kalau sekarang online mah enak. Eh, apa ya, final Zoom, final Meet udah bisa jalan. Nah, sedangkan kalau misal jaraknya itu di luar Jawa atau di luar pulau atau bahkan di luar provinsi kalian dan memang membutuhkan biaya yang tambahan atau biaya lebih, itu juga kalian harus punya plan. Semisal nanti kalau semisal lolos final itu biayanya semisal lomba di UGM. Nah, itu biayanya untuk naik kereta berapa, terus transitnya berapa, terus biasanya kan ada juga penginapannya, makannya. Nah, itu juga harus kalian pertimbangkan untuk mengikuti perlombaan. Jadi nggak semua perlombaan kalian apa ya, kalian gas terus kalian karena awal-awalnya masih semangat sehingga dari 5 pamflet kalian ikuti semua. Terus yang ketiga yaitu timeline. Nah, ini timeline juga berpengaruh banget.
Jadi teman-teman harus mempertimbangkan jadwal perlombaannya itu seperti apa dan melihat kondisi dari tugas teman-teman. Apakah kalian memang lagi sibuk kuliah atau banyak tugas dari dosen atau bahkan ada UAS, UTS yang dimana memang harus lebih penting dibandingkan dengan perlombaan. Itu juga harus kalian pertimbangkan. Terus yang keempat, penyelenggara. Nah, ini sebetulnya penting nggak penting sih, tapi kebanyakan penyelenggara yang emang universitasnya udah punya nama seperti UGM, UI, nah itu berimbas ke apa ya, kalau semisal kalian juara, kalian kemarin juara di mana? Semisal ya, kalian kemarin juara di mana? Aku juara satu di LKTI UI. Nah, secara apa ya, secara kemasan kan pasti orang pasti mikir kan, "Wah keren anak ini." Beda lagi kalau semisal kalian, "Kan kemarin juara satu di mana?" "LKTI di sini," semisal kan, universitasnya swasta dan lain sebagainya. Nah, itu kan pasti udah punya pandangan beda sih dengan orang. Dan biasanya juga akan berpengaruh ke apa ya, ke kegunaan sertifikatnya. Biasanya sertifikat yang emang universitasnya udah ternama, apalagi juara umum itu bakal kayak lebih comfortable gitu loh untuk digunain seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya itu skala lomba. Nah, lombanya itu apakah nasional, provinsi, apakah tingkat univ, apakah tingkat internasional, itu juga kalian pertimbangkan seperti itu. Terus seleksinya, ini juga aku biasanya sering mempertimbangkan. Jujur kalau aku anti banget sama lomba yang nggak ada presentasi atau nggak ada tanya jawab. Soalnya sistemnya kan tertutup ya, pure 100% dari paper itu menurutku penilaian yang subjektif. Karena menurutku sendiri paper itu seperti makanan, kembali ke selera. Karena pernah paperku ini pernah juara satu dan aku coba ikutkan lagi di event yang berbeda dan latar belakang penyelenggaranya berbeda dan itu masuk finalis pun nggak masuk padahal sebelumnya juara satu seperti itu. Nah itu juga kembali ke selera kalau menurutku untuk paper. Terus yang terakhir yaitu jenis lomba. Nah lombanya ini lomba apa? Kan soalnya banyak sekali ya kan. Ada loh paper competition sama LKTI itu beda dan itu di strukturnya pun beda. Nah itu juga apa ya, intinya kalian harus introspeksi diri juga sih. Kalau emang kalian mampu dan yakin dengan kemampuan kalian, oke, lanjut aja. Nah selanjutnya itu memilih pendamping. Di sini pendamping ada dua, pendamping utama dan pendamping bayangan. Nah pendamping utama itu aku anggap sebagai dosen atau biasanya dosen pembimbing. Nah di sini tugasnya dari dosen pembimbing ya seperti mengarahkan kalian, terus mengkoreksi tulisan kalian, terus apa ya, intinya menuntun kalian untuk proses penelitiannya. Terus untuk mendamping bayangan ini yang aku maksud adalah kakak tingkat atau teman yang memang apa ya, memiliki keahlian atau punya pengalaman di bidang kepenulisan. Seperti itu. Mungkin minta saran, "Mas, kalau tipsnya untuk nulis ini bagaimana, Mas? Presentasi yang bagus itu bagaimana?" Itu kalau menurutku ke pendamping bayangan seperti itu. Jadi kedua hal ini harus apa ya, diprioritaskan baik dari dosen maupun dari cutting atau teman yang memang sudah apa ya, udah paham terkait kepenulisan. Terus yang ketiga yaitu partner tim. Nah, di sini partner tim itu juga menjadi hal yang sangat apa ya, vital kalau menurutku karena kalau kalian dari teman tim sendiri udah nggak sreg atau udah nggak cocok bakal untuk step-step selanjutnya itu bakal berat, jujur berat. Karena kalau misal kalian dari pembentukan tim udah nggak sefrekuensi itu bakal berat. Nah, kalau saranku cari tim itu nggak harus pinter, teman-teman. Yang penting yang pertama anaknya mau apa ya, diajak kerjasama. Terus anaknya ulet. Terus kalau diajak apa ya, pembagian tugas itu gercep. Terus dia itu mau belajar. Kan ada orang yang emang dia pengen belajar tapi waktu diarahkan itu ngeyel. Kan ada kan orang seperti itu. Nah itu hindari orang yang seperti itulah. Kalau mending kalau emang kalian sama-sama belajar itu cari partner tim yang pertama yang sefrekuensi dan apa ya, intinya tuh dia pengen belajar dan kalau diarahkan sama orang itu ya nurut gitu loh. Yang baiknya bagaimana seperti itu. Terus memiliki sumbangsi terhadap ide. Jangan sampai cari partner tim yang itu titip nama. Nah, itu juga harus dihindari karena di sini kalau misal kalian yang ngerjain sendiri itu bakal berat sendiri seperti itu. Nah, untuk masalah partner tim itu juga
bisa lintas jurusan sih sesuai dengan ide atau penelitian yang kalian gagas. Kalau misal kalian memang ini kan dari FKIS ya, misal kalian ingin buat apa ya, buat sistem pertanian Islam misal gitu ya kan nggak mungkin kalian pure dari anak FKIS semua kan, perlu bantuan anak pertanian. Nah, itu juga bisa partneran dengan lintas fakultas. Tapi ya tadi kalau misal memang kalian punya sahabat atau teman kos yang beda lintas jurusan itu bisa diajak. Yang penting tadi anaknya sefrekuensi dan apa ya, cak-cak gitu loh kalau bahasa bahasa Jawanya seperti itu. Terus yang terakhir yaitu kualitas ide dan tulisan. Nah, karena kalau misal idenya kalian ini juga baca peluang sih. Lihat lihat lombanya juga. Kalau misal idenya kalian memang udah yakin, udah wow, udah apa intinya itu terbaru dan nggak ada sebelumnya dan ini penelitian yang emang kalian yang buat itu kalian yakin aja maju LKTI UI, LKTI UGM maju aja. Nah, kalau emang kalian nggak yakin, mungkin bisa diikutkan di ISAI yang diadakan seuniv sendiri buat uji coba. Nanti kalau misal ada kayak koreksi dari juri bisa direvisi seperti itu untuk masalah kualitas ide dan tulisan. Nah, selanjutnya kalian juga harus memahami buku panduan perlombaannya. Karena itu kebanyakan teman-teman tuh kayak merasa menggampangkan terkait buku panduannya, kayak sistematika penilaiannya apa. Nah, itu juga kalian harus benar-benar pahami terkait hal itu untuk mendapatkan skor yang maksimal. Next. Nah, langkah untuk menulis. Mungkin aku lebih singkat aja ya. Yang pertama yaitu kalian harus menggali dan mengembangkan ide. Nah, jadi kalian harus pertama itu mencari permasalahan dahulu, apa permasalahan terkini yang memang harus dibantu dan solusinya itu seperti apa. Dan untuk idenya sendiri, jika dikembangkan 1 hingga 5 tahun ke depan, apakah bisa bermanfaat atau hanya bisa bisa hanya digunakan pada saat ini. Misal sekarang kan COVID. Nah, untuk idenya kalian ini apakah bisa digunakan setelah COVID juga? Apakah hanya saat COVID aja dan saat COVID udah hilang itu idenya nggak kepake. Nah, seperti itu juga harus dipertimbangkan. Nah, yang kedua yaitu pelajari sistematika membuat kerangka penulisan seperti yang udah aku jelasin tadi. Strukturnya seperti apa itu difahami per subbabnya. Terus yang ketiga yaitu menulis dan koreksi dospen. Nah, setelah kalian mempunyai ide, terus mulai udah punya tulisan, itu kalian jangan sungkan-sungkan untuk meminta koreksi ke dospen atau tadi teman bayangan, kakak tingkat, kalian udah lulus yang pernah juara MKTI atau teman-teman kalian yang emang udah pro dalam bidang kepenulisan, nggak apa-apa untuk mengasah dan mengevaluasi tingkat kefahaman kalian terkait nulis LKTI itu seperti apa. Nah, yang terakhir yaitu kelengkapan administrasi dan pengiriman. Nah, ini kebanyakan teledor juga teman-teman terkait misal tingkat plagiarisme. Nah, itu biasanya kalau di salah satu perlombaan itu kan ada minimal plagiarismenya itu 20%. Nah, itu teman-teman itu juga biasanya ngaruh ke penilaian. Biasanya meskipun idenya kalian bagus, tapi copy paste-nya kalian banyak banget yang kena copy paste itu bakal nilai kalian minus. Dan administrasi semisal kalian disuruh apa tribon, terus kadang apa itu juga biasanya juga berpengaruh seperti itu. Next. Nah, untuk menggali ide mungkin lebih aku cepatkan, yaitu dengan kalian membaca buku, jurnal, dan berita baik di surat kabar maupun media sosial. Terus yang selanjutnya yaitu pengamatan. Setelah kalian membaca, kalian bisa mengamati. Nah, pengamatan ini tidak harus ke tempat permasalahan yang ada. Misal kalian mengamati kondisi COVID. Nah, kondisi COVID kan nggak harus misal ke Bangkalan, kan nggak harus. Kalian kan bisa mengamati di lingkungan rumah kalian, kayak merenung seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu diskusi dengan teman tim, bisa dengan orang tua, bisa dengan kakak tingkat, bisa seperti itu. Nah, selanjutnya itu potensi. Melihat potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di lingkungan tersebut. Apakah
dari permasalahan tersebut berpotensi untuk pengembangan atau bahkan berdampak terhadap SDA dan SDM. Terus yang selanjutnya itu imajinasi. Nah, dari permasalahan itu, potensinya seperti ini, kalian mulai berimajinasi, semisal aku buat ide seperti ini bagaimana ya? Semisal nanti kalau dibuat kayak gini bagaimana? Itu mulai imajinasi nggak apa-apa. Teman-teman mulai dari imajinasi akan menimbulkan sebuah ide atau gagasan yang emang rada aneh, tapi kalau diimplementasikan itu sangat berguna dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu pengembangan. Setelah kalian udah membaca, mendapatkan ide, mendapatkan solusi, mengimajinasi, kalian selanjutnya yaitu mengembangkan ide yang sudah ada. Next. Nah, ini adalah salah satu judul dari PKMGT. Mungkin untuk referensi bisa dipakai dari ini. Next. Nah, untuk mengembangkan ide ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu 5W1H. Siapa, di mana, mengapa, apa, kapan, dan bagaimana ide itu dibuat atau dikembangkan. Terus yang kedua itu integrasi aspek. Nah, kalian harus mengamati atau kayak lebih ke introspeksi terkait ide kalian. Ideku ini bisa nggak dimasukkan ke segala aspek, dari aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, hukum, kesehatan, dan norma. Terus yang terakhir yaitu diskusi. Setelah kalian mendapatkan 5W1H, terus kalau misal dimasukin ke semua aspek bisa, terus kalian melakukan diskusi dengan teman kalian, seperti itu. Next. Nah, di sini aku langsung ke KTI aja ya, karakteristik ide KTI. Ide KTI, ide dapat dijadikan solusi atas masalah saat ini atau nanti melalui riset. Jadi idenya kalian itu bisa bisa menjawab permasalahan saat ini dan harus terbukti dari riset atau penelitian. Terus yang kedua yaitu ide bersifat khusus atau mikro atas masalah. Jadi kalau buat KTI yang penting idenya itu bisa menjawab dan kayak terimplementasi seperti itu. Gak usah muluk-muluk buat ide yang kayak misal bandara di atas awan, misal ya bandara di atas awan. Nah kalian kalau misal buat KTI gitu kan pasti kayak nggak mungkin gitu kan. Kalau ISE sih nggak masalah kan, ISE cuma gagasan seperti itu. Jadi kalau buat ide KTI itu yang emang biasa aja, ngambil dari permasalahan kecil, yang lebih penting itu bisa membantu permasalahan yang ada dan bisa kalian buktikan. Itu juri lebih cari yang ide-ide seperti itu timbang ide yang terlalu muluk akhirnya cuma wacana dan nggak ada uji cobanya. Itu juri bakalan pasti nggak respect sama ide kalian. Terus yang ketiga itu contoh efektivitas daun maladewa sebagai penghambat perkembangan virus corona. Nah, dibandingkan dengan yang isai, penjara bawah laut masa depan koruptor Indonesia. Nah, udah kalian tebak kan idenya dari kedua ide ini yang paling berat adalah penjara bawah laut masa depan koruptor Indonesia. Nah, udah ketebak banget kalau kalau semisal penjara bawah laut masa depan koruptor Indonesia ini ya bisa diimplementasikan, tapi nggak butuh 1 sampai 3 tahun. Itu pasti butuh waktu bahkan puluhan tahun kan. Nah, sedangkan kalau idenya ini kayak kalian meneliti daun maladewa sebagai penghambat perkembangan virus corona, sebagai obat virus corona, itu kan kayak logis dan emang kalau diuji cobakan itu bisa berhasil. Nah, seperti itu yang aku maksud. Next. Perhatikan sistematika. Nah, di sini anggap saja KTI ya. Jadi yang pertama yaitu kalau semisal nah di sini kalau semisal lombanya dari buku panduannya itu tidak memiliki panduan, biasanya kan ada. Itu gunakan sistematika pelatihan atau sistematika pada umumnya aja. Terus kalau semisal lombanya itu tanpa penjelasan sistematika, biasanya kan ada kayak lomba KTI itu yang kayak nggak ada penjelasan, kalau cuma dikasih tahu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pusaka, cuma gitu kan. Nah itu kalian pakai sistematika kayak biasanya aja, sefahamnya kalian atau kayak versinya kalian. Nah yang ketiga itu misal lombanya
tidak detail, nggak ada pendahuluan, nggak ada isi, nggak ada penutup. Itu kalian ya kembali ke versi kalian aja, kalian biasanya nulisnya kayak apa, itu kalian pakai. Nah, yang terakhir kalau semisal, lombanya ini penjelasannya sangat detail, biasanya kan ada ya kayak latar belakang itu menjelaskan harus gini, rumusan masalah harus gini, tujuannya harus gini, tujuan pustaka itu harus mencakup ini. Nah, itu kan biasanya detail. Nah, itu lebih baik kalian harus mengikuti aturan panduan, jangan sampai, apa ya, panduannya bicara A, kalian punya persepsi sendiri atau punya versi sendiri, itu juga bakal berpengaruh ke penilaiannya kalian. Next. Nah, ini untuk bab 1, agak cepet ya. Untuk pendahuluan, yaitu latar belakang, yaitu kalian harus mengulas singkat mengapa penelitian dilakukan. Cukup 1 hingga setengah halaman aja. Nggak perlu banyak banget sampai 4 lembar atau 3 lembar, karena di sini biasanya kalau KTI kan maksimal 20 lembar ya. Nah, itu juga bakal guna di pembahasan. Kalau misal di latar belakang kalian itu udah 4 lembar, bahkan ada yang 5 lembar, itu bakal termakan, apa ya, yang di bab pembahasan bakal ngalah akhirnya. Jadi kalau saranku mending untuk di pendahuluan itu 1 sampai setengah lembar aja. Langsung to the point, jelasin data-data, fakta, potensi, masalah, dampak yang diakibatkan, upaya mengatasinya, terus ide yang kalian tawarkan seperti apa, seperti itu. Terus untuk kedua itu rumusan, langsung kalian jelasin aja, fokus dan jelasnya kalian itu mau bahas apa di pembahasan. Bisa pertanyaan dan pastinya itu, eee, apa ya, kalimat bertanya kan, 5W1H seperti itu. Terus yang selanjutnya itu manfaat dan luaran. Nah, sebetulnya untuk luaran ini antara paper sama KTI itu beda, teman-teman. Jadi kalau paper itu ada luarannya. Nah, kalau KTI itu kebanyakan cuma manfaatnya. Jadi di sini manfaat yang dari ide kalian tuh buat siapa dan bagaimana manfaatnya, itu juga nanti kalian jelasin di manfaat. Terus yang terakhir yaitu tujuan. Nah, tujuan dari penelitian kalian ini tuh untuk siapa dan targetnya tuh bagaimana, itu juga kalian jelasin. Next. Nah, mungkin bisa dibaca. Nah, kalau di latar belakang bisa dijelasin, tiap apa ya, kalau aku biasanya buat kayak Gantt chart. Jadi sebelum aku nulis sebuah ide itu buat Gantt chart gitu loh. Kayak latar belakang aku bakal bahas ini, terus paragraf satu paragraf itu bakal ada 2 data itu bahas ini, terus paragraf 2 itu bakal bahas ini, seperti itu. Jadi kalian bisa buat Gantt chart dulu untuk memperjelas dan memperurutkan dari idenya kalian. Biar nggak kayak muter-muter. Biasanya kalau nulis kan kayak muter gitu kan. Kayak misal ini udah dibahas di belakang, diulas lagi. Akhirnya si juri atau si reviewer ini kebingungan arah dari tulisan kalian itu mau kayak mana gitu. Jadi kalau emang mau nulis itu saranku buat gancarnya dulu aja. Nah, next. Nah, tinjauan pustaka dan metode. Kalau bisa buat judul itu singkat padat jelas dan nggak perlu yang kayak apa ya, terlalu panjang, dan itu juga bertele-tele, itu nggak perlu. Jadi kalau buat judul langsung to the point dan mengarah ke solusi yang kalian tawarkan. Terus tinjauan pustaka seperti yang udah aku jelasin, seperti biasanya kalau teman-teman buat buat tugas seperti itu. Terus untuk metode ini ada 2 sebetulnya, metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif ini pakai referensi atau literatur review, atau pakai penelitian orang yang udah ada sebelumnya. Jadi pure nggak ada kayak pengujian data kalau metode kualitatif. Sedangkan kalau kuantitatif itu kalian kayak ngambil sampel, terus ngisi kuesioner gitu-gitu. Jadi kayak main angka kalau kuantitatif. Nah, mungkin kalau nanti ada yang tanya di metode ini bisa ditanya jawab aja. Next, next. Oke. Nah, membuat judul, tipsnya aja ya. Yang pertama yaitu unik dan menarik. Jadi kalau kalian buat judul itu jangan yang biasa. Kayak misal sistem pembelajaran daring untuk kemajuan bangsa, itu kan wis B aja banget gitu loh kan.
Nah, kalau buat judul tuh kayak yang aneh tapi kayak apa ya, unik gitu loh. Nah, kalau aku dulu aku pernah buat itu kan, eee, sama Mbak Mas Ruro, itu buat judulnya itu Sego 19, Struktur Government COVID-19. Jadi aplikasinya itu ke aplikasi untuk, transparansi dana seperti itu. Kan Sego 19 itu berarti orang kan bertanya-tanya gitu loh, Sego 19 itu apa? Sego kan nasi dalam bahasa Indonesianya. Jadi kayak buat judul tuh kayak yang aneh tapi kayak ada pertanggungjawabannya gitu loh. Nah, yang kedua yaitu bombastis, kekinian. Bisa tuh kalian sekarang kan MCD ya kan, udah lagi maraknya MCD kan, MCD BTS. Ya buat aja judul MCD BTS 19, terus ada kepanjangannya gitu, nggak apa-apa. Terus yang ketiga itu SPB, singkat, padat, berisi, dan judul maksimal 20 kata. Jadi kalau buat judul jangan sampai ngelebihin 20 kata. Itu juga bakal ngaruh ke penilaiannya kalian. Next. Next. Nah, untuk gagasan sendiri atau pembahasan, yang pertama yaitu kalian ya tadi harus melihat kondisi terkini, terus solusi sebelumnya itu seperti apa, revisi apa ya, apa yang harus bisa kalian lakukan untuk merevisi solusi yang sudah ada. Terus yang ketiga yaitu pencetusan ide, terus yang terakhir yaitu, pihak terlibat atau stakeholder atau orang yang akan kalian, ajak kerjasama untuk, pengembangan ide kalian. Terus yang terakhir yaitu langkah strategis. Yaitu langkah strategis biasanya ada 3 kan, jangka pendek, menengah, sama panjang. Nah itu juga kalian jelasin, kayak jangka pendeknya itu mungkin sosialisasi dulu, tahap pengembangannya mungkin nanti mulai diproduksi, terus tahap panjangnya mungkin bisa digunakan oleh seluruh Indonesia, seperti itu. Next. Nah, ini bisa dibaca untuk kerangka gagasan dari latar belakang tadi ya. Next. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan kalau bisa cukup satu paragraf. Jadi nggak perlu, ya nggak apa-apa sih kan biasanya kesimpulan kan ada dua macam kan, ada yang dibuat per poin, ada juga yang satu satu paragraf langsung full gitu kan. Nah kalau emang kalian penjelasannya banyak bisa dibuat per poin, tujuannya apa ya divisualisasikan dengan per poin itu biar si dewan juri itu bisa paham gitu loh kesimpulan dari ide kalian itu kayak apa. Nah, kalau emang kesimpulannya itu nanti kalian nulisnya emang singkat, itu bisa dibuat satu paragraf aja. Terus yang kedua yaitu menjelaskan 3 poin. Penjelasan bisa dicatat ya mungkin untuk next kesimpulan kalau buat kesimpulan. Yang pertama yaitu penjelasan permasalahannya, terus inovasi dan penjelasan singkatnya, serta prediksi keberhasilan atas penerapan inovasi. Seperti itu. Next. Nah, daftar pustaka sekalian ya. Untuk daftar pustaka bisa menggunakan biasanya kan ada menggunakan Alpha, tapi kebanyakan kalau karya tulis itu menggunakan Harvard kan, Harvard Style atau Vancouver Style. Terus yang kedua yaitu khusus sumber berupa seminar, wawancara, proceeding, talkshow, berita dapat diinformasikan dengan cara catatan kaki. Jadi kalau misal sumbernya kalian dari seminar, wawancara, proceeding dan lain sebagainya, itu bisa ditulis di catatan kaki, tidak perlu ditulis di daftar pustaka. Terus yang ketiga, daftar pustaka berisi minimal 3 jurnal internasional dan 5 jurnal nasional. Nah, kalau bisa itu daftar pustaka yang baik memang sepatutnya untuk memiliki 3 jurnal inter sama 5 jurnal nasional. Terus yang terakhir yaitu pastikan yang terdapat dalam tulisan itu tercantum semua pada sumber bacaan di daftar pustaka. Jadi jangan sampai kalian naruh daftar pustaka bodong atau daftar pustaka yang nggak ada di paper kalian yang udah kalian cantumin di daftar pustaka hanya demi untuk daftar pustaka kalian terlihat banyak. Nah itu juga kesalahan fatal karena biasanya yang perlombaan kredibel itu biasanya perlombaannya itu ngecek juga daftar pustaka yang kalian pakai sama yang ada di sumber aslinya seperti itu.
Nah, ini untuk rekomendasi situs jurnal gratis bisa diakses di Purpesnas, LIPI, DOAJ, terus Library Genesis dan lain sebagainya. Next. Nah, ini bisa diketik contohnya. Mungkin kalau nyari jurnal atau nyari referensi bisa diketik Journal of Economics terus titik PDF. Itu bakal muncul. Next. Nah, untuk menjadi seorang penulis yang handal, pastinya yang pertama harus tangguh, kreatif, pembelajar, menginspirasi, kemauan dan kemampuan. Jadi semua hal ini bakal tercapai jika kalian tekun untuk mendalami apa yang sudah kalian lakukan seperti itu. Next. Nah, thank you. Have a nice day. Untuk selanjutnya aku serahkan ke moderator. Alhamdulillah, sangat luar biasa materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Baik, sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ya, Hairina 14, silahkan. Baik, cek apakah suara saya masuk ya, Kak? Iya. Baik, di sini saya izin bertanya kepada Kak Yogi ya, izin bertanya. Jadi gini Kak, dalam hal penulisan karya tulis ilmiah itu kan kita kan kayak punya ide nih, tapi ide tersebut itu kadang kayak kurang gitu dalam hal urgensinya gitu. Jadi kayak kita tuh punya ide, tapi di situ kayak nggak ada nih masalah tentang kayak gini, mah ya idenya bagus gitu. Kayak buat kita tuh mau majuin lomba tuh kayak apa ya Kak, mikir-mikir gitu loh gitu. Nah, mungkin mau tanya nih pendapat dari Kak Yogi sendiri. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, langsung aku jawab aja ya. Jadi intinya kalian mau pingin maju lomba tapi takut kayak nggak pede gitu kan, urgensi terkait idenya kalian seperti itu kan. Nah, yang bisa kita lakukan yang pertama kita bisa evaluasi dari ide kita sendiri. Yang pertama itu hal yang kita harus lakukan, evaluasi dari ide kita sendiri. Apakah ide ini tuh jika dievaluasi bisa dikembangkan untuk apa ya? Bisa dikembangkan lebih lanjut seperti itu. Nah, jika memang bisa dikembangkan, kalian bisa tuh meminta saran ke Dosting. Misal kalian buat aplikasi X. Nah, ternyata aplikasinya itu cuma kayak memberikan informasi aja semisal ya untuk idenya. Nah, ternyata setelah kalian lakukan diskusi, setelah kalian evaluasi bersama dosen, ternyata jika ini dikembangkan lebih lanjut, ternyata aplikasinya ini bisa digunakan untuk kewirausahaan, entah itu bisa dilakukan untuk transaksi, bisa dilakukan untuk masalah membantu untuk masyarakat yang kurang mampu seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah evaluasi dari ide kita sendiri. Terus yang kedua yaitu melakukan diskusi dengan dosen atau teman-teman kalian apakah bisa dikembangkan atau tidak. Jika memang tidak bisa dikembangkan, oke fix kalian harus tidaknya tuh biar nggak buat ide baru itu harus kayak modifikasi dari ide kalian seperti itu. Terus kalian yang selanjutnya itu kalian harus cari referensi apakah ide kalian itu ada yang menyamai atau yang ada yang sama dengan ide kalian. Kalau emang ada yang sama, kalian harus bandingkan. Mau nggak mau harus kalian bandingkan. Ideku dengan ide dari anak X ini kelebihannya atau kekurangannya di mana. Nah, nggak apa-apa kalau kalian semisal emang
mau pakai tetap ide itu, tapi kalian harus punya point of value atau kelebihan dari ide kalian. Jadi nggak boleh tuh punya ide, terus ternyata kelebihannya lebih banyak idenya anak ini dibandingkan dengan ide kalian. Jadi kalian harus apa ya, intinya tuh eh, kayak ya tadi sih evaluasi evaluasi dari ide kalian sendiri seperti itu. Dan kalau bisa itu tadi eh, apa ya, kelebihan di ide kalian meskipun idenya sama itu lebih banyak kelebihannya di ide kalian seperti itu. Apakah udah jelas? Oke, terima kasih Kak Yogi. Tapi sedikit feedback ya. Antara biasanya nih Kak Yogi ini kalau misalkan mau nyusun suatu karya tulis itu lebih yang pertama itu keluar idenya dulu atau kayak analisis masalah gitu. Untuk selanjutnya dikembangkan melalui ide-ide dari Kak Yogi. Begitu Kak. Izin bertanya kembali. Oke. Kalau aku bukan ide dulu yang muncul, permasalahan dulu yang muncul. Jadi kayak biasanya tuh aku gini, kalau kalau tipikal aku ya, aku itu kalau mungkin ini juga terjadi ke teman-teman ya. Kalau aku sekarang tak paksa untuk apa ya, ayo muncul inovasi dong, ayo muncul inovasi dong. Itu nggak bisa. Jadi biasanya tuh kadang mau tidur, kadang tiba-tiba waktu sepeda motoran itu biasanya sekilas tiba-tiba muncul, ini kok tetap gini ya permasalahan gini. Kalau misal ini dibuat gini, kayak nalar itu kayak jalan sendiri gitu loh kalau aku. Nah itu terus aku tulis tuh di kertas itu biasanya langsung kalau udah muncul permasalahan itu langsung aku tulis di kertas. Nah untuk eksekusinya itu bakal aku pertama cari waktu yang free kan, nggak mungkin sekarang waktunya banyak tugas itu tiba-tiba saya eksekusi ide itu nggak mungkin. Jadi biar nggak lupa aku tulis di kertas dulu. Jadi kalau kalau aku itu cari permasalahannya dulu. Kadang permasalahan itu hadir nggak apa ya, nggak terkira gitu loh. Tiba-tiba kalau misal ada orang yang ngemis gitu-gitu tiba-tiba muncul aja. Kalau misal aku buat sistem gini kayak gimana ya biar si pengemis ini tuh nggak minta-minta terus. Nah, biasanya tuh tiba-tiba muncul kayak gitu. Nah itu kalian tulis aja kalau misalnya kalian nggak bawa kertas ya tulis aja di HP. Biasanya kan HP ada kayak catatannya kan gitu kan. Nah itu tulis aja. Terus nanti di rumah kalian emang kalau udah punya partner yang udah klop untuk lomba kesana kemari bisa langsung diajak diskusi. Itu bakal tuh banyak nanti kayak misal dibuat gini kayak gimana, misal nanti arahnya kayak gini gimana. Pasti tuh banyak kayak pro kontra untuk apa ya, intinya diskusi sama teman seperti itu sih. Jadi jangan dipaksa cari ide dulu ternyata tapi permasalahannya itu nggak jelas mau arah kemana seperti itu. Itu kesalahan fatal. Jadi cari permasalahan dulu baru cari solusi gitu. Bagaimana Mbak? Apakah sudah jelas? Terima kasih atas jawabannya, sudah jelas Mbak. Silahkan yang ingin bertanya untuk pertanyaan kedua. Iya, silahkan. Oke. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Kak. Oke, Kak Yogi. Saya mau tanya nih, presentasi gimana ya bisa ngomongnya tuh lancar gitu, nggak gugup. Nah itu gimana sih tips and triknya? Terima kasih. Untuk ini lebih ke kayak tips trik presentasi ya. Kalau aku sih jujur sih kalau masalah gugup atau nervous itu pasti nggak apa ya bakal terjadi ke semua orang karena kita kan di sini punya apa ya, punya jantung lah kasarnya seperti itu. Karena sehebat orang yang apapun, dan itu aku pernah sharing pengalaman aja, itu kan ada mentor public speakingku itu ya kan kayak apa ya, udah biasanya MC, udah biasanya pidato dan lain sebagainya, dan dia cerita di balik layar sebetulnya aku ini waktu awal ngomong itu pasti nervous dan ada kayak sedikit gugup, tapi karena mungkin
itu menjadi hal yang kayak apa ya, takut untuk memberikan yang tidak sesuai atau takut mengecewakan, itu pastinya nervous. Nah, kalau aku itu juga gitu. Jadi waktu awal-awal itu kayak awal ngomong gitu tadi ya, kayak ini aja tadi. Itu pastinya 5 menit sebelum atau 5 menit awal itu pastinya aku nervous atau kayak masih terbata-bata gitu loh. Nah, nanti kalau udah jalan atau udah ngomongku udah kayak udah ngalir itu pastinya bakal hilang. Nah, kalau aku sekarang gitu. Jadi untuk masalah mengatasi nervous itu pertama dari apa ya, bagaimana cara kita mengendalikan diri kita sendiri. Yang kedua, yaitu kita bagaimana kita untuk paham atas materi yang akan kita jelaskan atau akan kita paparkan kepada audiens seperti itu. Dan yang lebih penting adalah jam terbang. Jadi kalau misal teman-teman semakin banyak ngomong atau semakin banyak public speaking di depan umum itu pastinya bakal terbiasa untuk segala situasi. Apalagi biasanya situasinya kan setiap panggung beda kan. Ada yang panggungnya itu emang selingkup kelas, selingkungan kelas, itu kan meskipun di depan umum kan kayak ya ada ngomong di depan umum meskipun 20 orang hingga 30 orang. Nah, ada juga yang level gedung yang udah ratusan orang itu kan pasti udah beda kan. Nah, itu kembali ke jam terbang aja sih. Jadi kalau misal teman-teman biasanya dimintai oleh kepanitiaan, tolong MC dong, tolong pidato dong, itu jangan tolak. Jadi itu juga menjadi pembelajaran awal untuk teman-teman ngomong dan berani ngomong intinya seperti itu. Bisa diterima, Kak? Oke, terima kasih Mas Yogi. Baik, tinggal satu pertanyaan lagi. Silahkan yang ingin bertanya. Silahkan yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Sebelum kajian saya tutup, mungkin ada closing statement dari pemateri. Saya persilahkan. Untuk closing statement intinya kalian jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Semisal memang kalian biasanya nulis puisi atau nulis cerpen,
Jangan pernah intinya itu aneh atau takut untuk mencoba nulis riset atau ilmiah seperti ini. Dan untuk masalah jatuh bangun perlombaan itu udah biasa. Jadi kalau misalnya memang kalian besok setelah dari kajian ini minat untuk termotivasi mengikuti perlombaan LKTI khususnya, kalau misalnya memang belum rezeki, bahkan kayak belum juara itu jangan pernah down atau udah males dan nggak mau coba-coba lagi itu jangan sampai memiliki jiwa yang seperti itu karena kita kalau perlombaan itu selain nguji kesabaran juga nguji mental kalian karena kemenangan itu hanya sebuah bonus kalau menurut aku. Jadi lebih lebih benefitnya tuh lebih banyak dibandingkan dengan sebuah kemenangan. Bisa kalian lebih kenal dengan teman-teman dari universitas lain, terus menambah ilmu yang biasanya nggak bisa nulis KTI akhirnya bisa seperti itu. Jadi stop untuk memiliki jiwa-jiwa yang nggak ingin mencoba. Jadi kalau ada kesempatan ambil aja. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Yogi selaku pemateri yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang telah diberikan bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Dan juga terima kasih untuk teman-teman atas antusiasnya pada kajian malam hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu jangan meninggalkan meeting dulu ya. Silakan on cam. Untuk sesi foto. Itu. Silakan semuanya bisa on cam ya. Monggo yang lain bisa on cam. Mas Mustafa bisa absen ya.
Bagaimana Mas Mustafa? Sudah? Baik. Monggo Ibu moderator. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mungkin bisa leave dari Meet ya. Oke, semangat teman-teman. Terima kasih Kak Yogi. Terima kasih Kak Sama-sama. Yogi. Terima kasih Kak Yogi atas ilmunya. Oi. Menang terus Kak lombanya Terima Kak. kasih Kak Yogi. Ayo kalian pasti bisa kok, Rek. Idenya susah keluar Kak. Next agenda kan ngopi. Siap Kak Yogi. Mungkin boleh minta karyanya Kak. Contoh karyanya Kak. Anang. Mending menang Nenang. Oke, nanti kontak-kontak aja. Salah satu nggak apa-apa. Izin live ya. Monggo Iya, Kak. Kak Yogi. Terima kasih Kak. Makasih. Sama. Siap. Siap. Oke.